Salah seorang pengacara berani memanggil Rasman dengan mengatakan Rasman botak. Dan bahkan pengacara ini secara tegas memberikan tohokan yang sangat pedas terhadap Rasman Nasution. Nampaknya pun kayaknya saya kalau orang santai itu bukan saya malah kasihan ya dia naik lugu, enggak juga. Anda tahu ya, pembunuh di Medan dulu, dukun itu berapa orang habis, dia santai banget lu. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, cerita soal kasus Pina Cirebon ini betul-betul menyita perhatian banyak netizennya. Dan termasuk saya kira yang paling heroik kalau kita melihat situasi terakhir ini adalah banyaknya pengacara-pengacara yang nimbrung masuk di kasus ini. Tak ketinggalan Bang Rasman yang kita tahu salah seorang pengacara nyentrik yang botak ya seperti kepala saya ini. Beliau ikut masuk di dalam kasus ini dengan posisi yang hemat saya sampai hari ini tidak jelas. Kenapa? Karena merasa sebagai pengacaranya Eki, jadi pengacaranya Eki. Jadi seolah-olah ada sub pengacara. Nah, itu Bang Rasman itu. Tetapi di sisi lain kita juga melihat pernyataan-pernyataannya di media cenderung menyudutkan Peggy Setiawan. Jadi kesannya seperti juru bicara pihak kepolisian atau para penyidik ya. Dengan asumsi bahwa dia mau melihat kasus ini berjalan, tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi itu kan rasionalisasinya Bang Rasman, prosesnya yang akan kita lihat ke depan. Tetapi ada yang menarik. Salah seorang pengacara berani memanggil Rasman dengan mengatakan Rasman botak. Dan bahkan pengacara ini secara tegas memberikan tohokan yang sangat pedas terhadap Rasman Nasution. Kenapa ya? Mungkin karena pengacara ini geram menganggap bahwa Rasman Nasution ini tidak punya nurani. Di mana Peggy Setiawan yang hari ini begitu ramai dibahas oleh netizen, dan 90% netizen beranggapan kalau kita melihat di semua kanal media sosial itu tidak yakin bahwa Peggy adalah pelakunya. Tetapi sebaliknya Bang Rasman justru secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Peggy seperti ini yang lugu-lugu begini, termasuk orang tuanya, itu dia sandarkan dengan salah seorang pelaku pembunuhan katanya yang begitu santai, rileks, tapi ternyata begitu sadis. Nah, ini kan narasi yang sangat berbahaya sebenarnya bagi Bang Rasman yang sengaja menggiring opini, mengacaukan proses yang sudah terjadi hari ini. Bagaimana sang pengacara ini menyoroti pernyataan-pernyataan dan tingkah laku Pak Rasman yang dia sebut Rasman botak ini. Coba kita simak secara bersama-sama. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Pina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman botak ini, tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Pina dan Eki. Kenapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya dari mana fakta itu kamu dapat?
Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Eki? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan terbunuhnya Tina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kau membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di undang-undang kekuasaan kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Itu asasnya. Itu asas. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef. Yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu institusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum dalam peristiwa hukum apa? Sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer. Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Tina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta. Saya terus terang, walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Diktori Mahkamah Agung dan putusan pengadilan itu di Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan perlu kamu bahas. Kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, saya kira jelas ya apa yang dipaparkan oleh sang pengacara ini. Saya kira sangat luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita sekaligus menyikat Rasman Nasution. Dan apapun yang menjadi pikiran sahabat-sahabat terkait soal kasus ini, saya kira sederhananya bahwa kita mau melihat keadilan ini ditegakkan, orang-orang yang tidak bersalah dibebaskan, termasuk Peggy, dan kalau perlu 7 orang yang hari ini masih dalam tahanan yang sudah diputuskan seumur hidup itu juga dibebaskan. Lalu bagaimana caranya polisi betul-betul bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya? Jangan tebang pilih, jangan karena dia memiliki pangkat yang besar, memiliki pengaruh yang besar, memiliki duit yang banyak, lalu kemudian dibiarkan mereka enak melenggang di luar.
Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.